Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi berdasarkan satu permintaan dari teman-teman kemarin. Saya dimintai, Kak, kira-kira gimana sih untuk cara kita keluar daripada zona nyaman? Dan pada saat itu, dalam proses pendiskusian kami juga sedang mendiskusikan itu, dan saya teringat pada satu pemikir yang namanya Ali Syariati. Tetapi seperti biasa, sebelum memulai video ini, mari kita intro dulu. Oke teman-teman semua, berbicara persoalan keluar daripada zona nyaman bukan hal yang sederhana bagi kita semua. Bukan saja teman-teman yang kemudian masih terhalang pada persoalan itu. Secara pribadi, saya merasakan itu dan masih pada proses melawan itu. Jadi dalam video ini sebenarnya saya tidak bersikap seperti mengajar, tetapi bagaimana kemudian kita sama-sama belajar. Mungkin lewat video ini bisa memberikan satu cara, satu metode, atau bagaimana kemudian mengenali hakikat kita untuk keluar daripada zona nyaman tersebut. Seorang pemikir, seorang yang saya katakan pembangun revolusi di Iran yang namanya Ali Syariati, berbicara persoalan itu. Tetapi sebelum sampai kepada konsennya pembahasan kita, mungkin saya akan perkenalkan dulu siapa beliau ini. Ali Syariati adalah seorang ideolog dari Iran. Beliau lahir pada tanggal 23 November 1933. Awalnya namanya adalah Ali Mazani. Pada saat itu, beliau lahir daripada keluarga yang memang suka dalam sebuah pergerakan, dan ayahnya juga termasuk orang yang keluar masuk dari penjara. Maka kemudian untuk melindungi anak tersayangnya Ali Syariati, maka ayahnya mengubah menjadi Ali Syariati agar kemudian orang gak mengenali bahwa beliau adalah anak daripada seorang revolusioner, dan apa yang kemudian dilakukan oleh ayahnya terdahulu tidak terdampak kepada beliau. Ali Syariati banyak melahirkan karya-karya, terutama di bagian sosiologi. Dia melahirkan sangat banyak karya. Dari cara pemikirannya kita bisa identifikasi bahwa Ali Syariati banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran dari Muhammad Iqbal. Kemudian dalam seni berkontemplasi, beliau lebih mendekatkan diri kepada Jalaluddin Rumi. Dan kemudian dalam hal sosiologi, beliau banyak belajar daripada gerakan Marxis dari Karl Marx sendiri. Oke. Kira-kira gimana sih kemudian Ali Syariati mencoba menjawab persoalan keluar daripada zona nyaman yang kemudian sering melanda kita hari ini dan sering membelenggu kita hari ini, teman-teman semua? Sebelum sampai ke sana, mungkin kita kaji dulu berdasarkan bagaimana sih sebenarnya hakikat diri kita berdasarkan apa yang kemudian disampaikan oleh Ali Syariati. Ali Syariati mengatakan bahwa ada dua bentuk sifat yang ada dalam diri manusia. Yang pertama basar, yang kemudian kedua adalah insan. Ali Syariati merujuk seluruh pemikirannya berdasarkan Al-Quran, dan beliau termasuk orang yang kemudian melawan perspektif agama yang dogmatis, di mana kemudian agama-agama pada saat itu mengharuskan orang untuk selalu mempercayai tanpa kemudian melakukan proses ijtihad atau
memikirkan lebih mendalam. Terminologi bazar dan terminologi insan ini lahir daripada Al-Quran sendiri, di mana terminologi insan dan bazar terdapat di surat As-Saff ayat 71 sampai dengan 72. Lalu kemudian terminologi bazar dan insan juga terdapat di Al-Quran surat Al-Hijr ayat 28 sampai 29. Kira-kira gimana sih? Apa kemudian yang terkandung dalam kata bazar dan kata insan ini? Berdasarkan kemudian yang dikatakan oleh Ali Syarati, bahwa bazar ini adalah posisi kita sebagai manusia biasa, yaitu cuman ada. Lalu kemudian apakah ini salah? Tidak. Tetapi kemudian yang dikatakan oleh Ali Syarati, keberadaan kita jangan cuma hanya ada, tetapi bagaimana kemudian kita melampaui daripada proses adanya kita saja. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bagaimana kemudian kita dikirim untuk menjadi Khalifah fil Ardi, untuk memimpin alam semesta, melestarikan dan mengelolanya. Lalu kemudian pemaknaan terhadap terminologi insan dikatakan oleh Ali Syarati bahwa kita sebagai manusia sempurna. Bagaimana kemudian kita diberikan satu kelengkapan-kelengkapan yang dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain seperti binatang. Dengan kelengkapan itu pula kemudian kita mengaktualisasikan diri, memberikan hal-hal yang kemudian bermakna, berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Maka kemudian dalam pemaknaan ini sebenarnya yang diharapkan oleh Ali Syarati kepada seluruh manusia adalah bagaimana kemudian kita tidak selesai di bazar saja, tetapi benar-benar menjadi satu insan yang kemudian diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khalifah fil Ardi. Lalu kemudian kedua, bagaimana sih kemudian cara kita terlepas daripada zona nyaman yang sering kita keluhkan dan sering menghantui kita setiap hari? Pertama dikatakan oleh Ali Syarati bahwa tahap pertama untuk keluar daripada zona nyaman itu yaitu sadar diri. Sadar diri dalam arti saya sudah memetakan 3 hal dalam sadar diri, bahwa setiap kita yang berada di dunia ini selalu diberikan nama yang baik oleh orang tua kita. Misalnya teman-teman, ada yang diberikan nama Aisyah, ada yang diberikan nama Zahra, ada yang diberikan nama Muhammad, dan sebagainya. Di dalam nama itu terkandung sebuah harapan dan doa. Seperti itulah kemudian dari nama itu kita coba sadar terhadap diri kita bahwa kita dihadirkan sebagai sebuah bentuk harapan. Orang tua kita hadirkan uang bermiliaran di tabungannya tidak membuatnya terlalu bahagia. Tetapi kalau melihat anaknya membanggakan, itu akan sangat luar biasa. Jadi pertama sadar diri dengan nama, dengan amanat yang kemudian diberikan. Lanjut daripada itu, masih pada aspek pertama, kita harus terus melakukan perlindungan. Kira-kira dalam hal ini, apa sih kemudian yang menjadi beban kita ketika menjadi mahasiswa dan sebagainya. Kita hanya digenjot untuk belajar, beraktivitas, mempelajari adab, dan mencari pengalaman sebanyaknya. Tetapi kemudian sadarilah bahwa pada saat kita belajar, pada saat kita kemudian berfoya-foya dengan waktu, membuang-buang waktu kita, orang tua kita pada saat itu sedang bertani atau enggak mencari uang untuk bagaimana kemudian kita melanjutkan proses perkuliahan kita, proses pendidikan kita. Jadi pertama sadar diri terhadap diri sendiri, dan kemudian sadar terhadap kondisi keluarga. Ketika kemudian orang tua mampu mengambil konsekuensi capek, mampu mengambil konsekuensi kemudian melawan bencana, misalnya banyak teman-teman yang orang tuanya berada di rantauan, misalnya Malaysia atau enggak Hong Kong dan sebagainya. Mereka melawan konsekuensi demi apa? Untuk bagaimana kemudian anaknya berpendidikan. Lalu kemudian kenapa anak tidak bisa melawan konsekuensi rasa lapar, rasa ngantuk dan sebagainya untuk terus belajar dan mengasah diri, membentuk mental. Lalu kemudian adalah sadar diri terhadap kondisi masyarakat dan bangsa. Saya selalu mengatakan bahwa saya selalu geli
ketika melihat mahasiswa yang kemudian selalu berorientasi untuk menaikkan popularitas pribadi, seakan-akan berbicara masyarakat, berbicara bangsa, bertanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsa adalah tanggung jawab para veteran dulu. Mereka mengatakan bahwa tanggung jawab untuk memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan itu adalah tanggung jawab pahlawan nasional, dan itu sudah selesai, dan kami hanya digenjot untuk bagaimana kemudian sukses setinggi-tingginya, lalu kemudian kaya dan menabung uang sebanyak-banyak. Tidak. Soekarno pernah mengatakan bahwa perjuangan kami untuk memerdekakan bangsa ini akan lebih berat kalian lakukan di masa mendatang, yaitu kalian akan melawan bangsamu sendiri. Ketika kita tidak hadir sebagai orang yang kita tidak sadar diri bahwa mahasiswa, kaum akademis sebagai pelanjut penyambung lidah rakyat yang kemudian dikatakan Soekarno itu, lalu siapa lagi yang akan memperhatikan fakir miskin, kaum miskin, penentu-penentu kebijakan dan sebagainya? Saya pernah mengatakan bahwa sangat rugi kemudian orang yang buta hukum, yang tidak peduli terhadap proses penentuan hukum, bahwa air, makanan, seluruh apapun yang kemudian dia nikmati setiap hari itu ditentukan berdasarkan keputusan hukum. Dan setiap keputusan hukum itu juga yang menentukan orang akan melarat, orang akan kaya, orang akan saling membanting, orang akan saling membunuh dan sebagainya. Jadi sebenarnya syarat ketiga ini sebenarnya yang diantarkan oleh Ali Suryati. Pertama, sadar terhadap diri sendiri, sadar terhadap kondisi keluarga, bagaimana keluarga berjuang untuk kita, dan sadar terhadap agama, bangsa, dan negara. Aspek kedua untuk kita keluar daripada zona nyaman adalah bagaimana kemudian kita bebas, tidak bergantung pada manusia dan alam. Maksudnya adalah bagaimana kemudian percaya benar-benar pada diri, mengkualitaskan benar-benar pada diri. Untuk hal-hal yang kemudian tidak mampu kita lakukan, kita meminta tolong kepada orang lain. Hari ini misalnya kita sering memberikan dogma, misalnya si A itu salah, dan kita memberikan kesimpulan itu padahal belum melakukan proses diskusi, belum melakukan proses analisis. Kita mengatakan bahwa misalnya Habib Rizik itu radikal, tetapi sebenarnya kita belum menjumpainya, belum mendiskusikan itu semua. Kadangkala dalam tataran proses pengambilan keputusan kita, konklusi mengawali analisis, yang seharusnya analisislah yang mengawali daripada konklusi. Kita harus melakukan analisis, diskusi yang lebih intens bagaimana kemudian untuk menentukan keputusan itu. Secara pribadi saya sering mengatakan bahwa kita dihadirkan dua telinga, satu mulut, agar lebih banyak mendengar, mendiskusikan dan sebagainya, daripada untuk menentukan keputusan dengan satu kata lisan. Kita bebaskan diri untuk mempelajari semua hal. Apakah kemudian kita dilarang untuk mempelajari tentang bagaimana filosofi daripada Buddha, filosofi daripada Brahmana? Kita diajak, mari kita diskusi, ambil intisari daripada itu semua, sehingga kita benar-benar mendapat nilai, dan itu memang ilmu yang kemudian diturunkan. Ilmu itu akan kemudian mengantarkan kita kepada Tuhan. Ada salah satu perjanjian yang kemudian dihadirkan pada zaman Rasulullah, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ini adalah perjanjian yang sangat merugikan Rasulullah dan umatnya, di mana kemudian misalnya ketika ada orang kafir yang masuk Islam, ketika dia tidak nyaman, dia harus kembali kepada kafir. Tetapi ketika ada orang Islam yang kafir, ketika dia tidak nyaman, dia harus tetap kafir. Dan dalam perjanjian itu sangat-sangat merugikan Rasulullah dan umatnya. Tetapi hanya satu permintaan daripada Rasulullah pada saat itu, yaitu biarkan Islam didiskusikan secara bebas dan tanpa tekanan. Dan hari ini Islam menjadi agama kedua terbesar di dunia. Apakah kemudian dalam syariat kita dilarang untuk mendiskusikan itu? Seperti yang saya katakan tadi, di surat Al-Alaq dikatakan, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, dengan melihat alam semesta, katanya. Mari kita diskusikan semua hal itu, baik berdiskusi dengan diri sendiri dalam bentuk kontemplasi, atau enggak berdiskusi dengan teman-teman sejawat atau dengan siapapun. Karena hal yang paling poin yang ada yang kemudian kita harus lakukan adalah kontemplasi. Dan kemudian ketiga, kreatif. Ini menjadi penting, puncak daripada kemudian kita mengaktualisasikan diri. Kreatif dalam arti bagaimana kemudian menggunakan seluruh elemen-elemen yang ada dalam kehidupan untuk kita mentransformasikan ide, menjadikan ide kita bermanfaat bagi orang lain. Makanya dalam judul besarnya Ali Suryati mencanangkan tentang dari
kecerdasan intelektual menuju transformasi sosial. Al-Isyarati nggak hanya mengajak kita pada bagaimana kemudian cerdas secara pribadi, tetapi kita harus benar-benar menggunakan kecerdasan itu untuk memberikan kontribusi. Maka kira-kira seperti itu teman-teman. Memang dalam proses itu nggak sesederhana seperti kemudian yang saya katakan ketika membuat video ini. Lalu Al-Isyarati menjelaskan sebenarnya kita ini sedang di penjara. Al-Isyarati menjelaskan di situ ada 4 penjara yang kemudian menghinggapi kita bersama. Pertama, penjara alam. Al-Isyarati mengambil penjara ini berdasarkan kemudian beliau suka untuk mengkaji satu ideologi yang namanya materialisme. Lalu kemudian dalam post-truth-nya dia mengatakan tentang naturalisme itu. Iya, banyak hari ini kemudian kita terkekang untuk mencari ilmu. Bagaimana orang banyak terhalang untuk menambah wawasan dan sebagainya karena permasalahan alam. Permasalahannya kita dihadirkan akal untuk bagaimana berpikir dan tidak terpenjara oleh alam. Misalnya, contoh sederhana, banyak orang yang nggak mau belajar karena misalnya ada hujan, ada angin, dan kemudian nggak mau hadir di forum diskusi. Misalnya nggak mau baca buku karena permasalahan ini terlalu gerah dan panas. Itu penjara alam semua. Hal pertama yang kemudian diantarkan oleh Al-Isyarati adalah mari kita terbebas dari penjara alam semesta itu dulu, agar kemudian kita naik satu fase. Lalu yang kedua, penjara sejarah. Al-Isyarati menjelaskan persoalan historis, persoalan sejarah ini menjadi penting. Banyak hari ini kita selalu dikekang oleh sejarah. Misalnya dalam sejarah keluarga saya, misalnya mereka mengatakan bahwa tidak boleh pertanyakan agama, tidak boleh mendiskusikan agama karena agama sudah clear, sudah final. Mohon maaf, memang agama dihadirkan dalam bentuk keyakinan, tetapi tidak menutup diri untuk bagaimana kemudian kita mendiskusikannya. Karena hal pertama yang kemudian diantarkan dalam Al-Quran, Iqra, bacalah, yaitu menyuruh kita untuk bagaimana kemudian mendiskusikan agar itu menjadi satu sumber ilmu, sehingga Al-Quran benar-benar hadir sebagai Al-Kalam yang kemudian nama lainnya itu. Yang ketiga, penjara keluarga. Teman-teman sekalian, ini tidak bisa dianggap sederhana. Penjara keluarga menjadi salah satu hal juga yang kadang-kala menakutkan dan membatasi kita dalam beraktivitas. Banyak hari ini kemudian misalnya dalam pandangan keluarga yang sangat tradisional, indikator sukses itu baru dikatakan sukses ketika misalnya kita memakai seragam seperti ABRI, seperti pihak-pihak militer, aparat kepolisian dan sebagainya. Kalau tidak seperti itu, mungkin seragam keki kayak PNS. Maka itu sebenarnya cara pandang keluarga yang kemudian akan membunuh kita untuk melebarkan kreativitas kita, sehingga kita tidak berani untuk bagaimana kemudian mengekspor ilmu-ilmu lain. Hari ini juga banyak keluarga yang kemudian melarang anaknya untuk berkuliah karena dalam proses perkuliahan kamu tidak akan mendapatkan satu output yang kemudian bisa menjanjikan di dunia kerja. Hal ini yang kemudian perlu kita bentengi, hal ini yang kemudian kita perlu lawan, dalam arti bukan melawan dengan cara yang lebih kasar dan tidak santun, dan kemudian kita perlu komunikasikan ini dalam cara yang lebih intens berdasarkan ilmu pengetahuan dan attitude yang baik. Kira-kira seperti itu. Lalu keempat, penjara yang paling besar, dan ini memang dikatakan oleh Nabi bahwa penjara diri sendiri. Penjara diri sendiri menjadi sangat penting karena kenapa? Pada saat perang Badar, Nabi pernah mengatakan bahwa ketika umatnya kemudian memenangi perang itu, lalu kemudian Nabi mengatakan ini bukanlah perang paling besar yang kita akan lawan, sedangkan perang yang paling besar itu adalah perang melawan hawa nafsu. Dan ini memang Al-Isyarati juga mengatakan bahwa ini perang yang paling besar yang akan kita lawan. Bagaimana kemudian kita mampu melawan hal-hal yang kemudian membuat kita nyaman? Gimana kemudian kita mampu melawan hal-hal yang membuat kita terjerambab pada hal membuat kita tidak membangun diri berkualitas, menambah ilmu pengetahuan, menambah skill, menambah attitude dan pengalaman.
Kira-kira seperti itu. Hari ini misalnya, salah satu contoh konkret yang kemudian dihadirkan dalam penjara diri sendiri ini, misalnya kita lihat progres. Hari ini misalnya ada film Korea yang kemudian akan tayang. Lalu kemudian ada ajakan diskusi yang dengan tema yang sangat luar biasa, yang sangat mungkin akan memberikan wawasan bagus kepada kita. Oke, penjara diri sendiri ketika kemudian kita lebih memprioritaskan tentang film Korea yang akan tampil itu, padahal kita bisa nonton kapan lain waktu dengan forum-forum yang berkualitas yang akan mengasah kemampuan kita seperti itu. Jadi sebenarnya dalam cara pandang bagaimana kemudian kita terlepas daripada penjara diri sendiri ini adalah kita harus memetakan kira-kira mana yang kemudian menjadi kebutuhan dan mana yang kemudian menjadi keinginan. Menonton film Korea adalah keinginan, dan itu tidak berkontribusi besar dalam proses pengkualitasan kita di dunia kerja pun. Tetapi hadir di dalam forum diskusi itu adalah kebutuhan yang sangat luar biasa yang akan membangun kita di masa depan. Kira-kira itulah 4 penjara yang kemudian dikatakan oleh Shariati. Baru kemudian kita akan sampai pada satu konsep tentang individu yang dikatakan oleh Shariati, yaitu rausan fikir. Mungkin pembahasan tentang rausan fikir akan kita lanjutkan di video selanjutnya, teman-teman. Karya-karya besar yang kemudian dilahirkan oleh Shariati sangat luar biasa. Sampai hari ini saya sangat salut dengan salah satu pemikir ini. Misalnya Amin Rais pun pernah memuji beliau karena bukunya yang sangat luar biasa, yaitu Al-Hajj. Beliau memberikan bagaimana kemudian filosofi haji dan belum pernah ditulis oleh siapapun. Banyak karya-karyanya, misalnya Tugas Cendekiawan Muslim. Ada lagi satu bagaimana kemudian liberalisme Islam. Lalu kemudian ada lagi satu karyanya, yaitu Agama versus Agama. Mungkin teman-teman bisa menjadikan buku-buku yang saya katakan tadi sebagai referensi untuk mengenal lebih dekat dengan beliau, dan mungkin akan menjadi ahli Shariati selanjutnya, atau enggak mungkin bisa mengaplikasikan ide dan pikiran. Untuk video terkait dengan bagaimana kemudian rasa fikir membentuk karakter pribadinya, bagaimana kemudian rasa fikir terjun di dalam medan masyarakat dan sebagainya, mungkin akan kami post untuk video selanjutnya. Untuk menutup diskusi ini, teman-teman, ahli Shariati pernah mengatakan bahwa kemiskinan itu bukan semalam tanpa makan, tetapi kemiskinan itu adalah sehari tanpa berpikir. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.